dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri, menteri saya ada presiden. Presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas. Tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya ini nggak disuruh seragam, udah seragam semua. Saking senengnya. Iya. Bangga banget ya. Bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia berKTP Indonesia sudah harus seneng. Tidak gampang orang punya negara itu tidak. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen, sudah di Indonesia itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau sering memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus. Tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai. Kata saya. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja ajarnya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada SAR, saya ada tim SAR gak perlu menolong. Gitu. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank gak perlu ngasih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin tetangga kamu Anda mampu ya tolong saja, tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya kiai. Tapi kalau ada kuliah nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung, dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil, karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita, ini cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu cara etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan ada etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua, dan kalau Anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar, cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah. Ya sudah, seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah,
Itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan menjamin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda. Bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang, karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, mangan ramangan kumpul, nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang kelaparan. Kenapa tidak ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan, orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele, sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Leknya, ikut Mbahnya, itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok, dia tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih katanya. Kalau enggak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Khawatir saya kalau saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Jadi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan tidak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemakmuran, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi, yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunanya Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama ya orang-orang nganggur di pertigaan-pertigaan itu. Ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya itu. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama. Di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah Gus Yasin rawuh. Mau Gus? Biar jajar Pak Ketua dia di situ ada. Oh mau di. Gus. Jangan tetap di belakang itu. Ya, saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini, supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa, yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim,
Atau sebaliknya non muslim bosnya muslim, atasan juga banyak begitu, atasannya muslim mana. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan tuh menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana, ternyata pemiliknya non muslim, juga sebaliknya non muslim di instansi apa, pemimpinnya muslim. Mulai dulu kan ya baik-baik saja. Justru karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. Ketahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan, apa petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu banyak. Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang, dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus tidak mau kerja di situ, sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi, jangan dibalik. Lembaga resmi itu menata sistem sosial. Sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial, sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya urun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Lah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya, kalau anak saya terlantar ya salah saya, kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini, teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya Anda punya teman yang dulu sama-sama miskin, tahu-tahu jadi bupati atau gubernur, terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000, gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100.000, pantasnya ya utang modal 100 juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman dekat, ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT, gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa, inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan berdasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang itu tidak boleh melebihi batas SDM-nya. Orang itu tidak boleh melebihi batas apa? SDM-nya. Kadang-kadang kita sama, ketika anak kita terlantar, bilang di Pak D sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya ada. Jadi tidak menyalahkan dirinya tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan, ketika kamu di zaman akhir, wa alika bi khosayati nafsik wada angka amrol amah. Kalau sudah ada badai,
Badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial, atau badai apa saja. Urusi diri kamu sendiri itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab Menteri Keuangan, kalau miskin tanggung jawab Menteri Sosial, kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu, tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzulamna anfusana, ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu, barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu, kalau tadi berkali-kali saya ngomong, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu. Jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuakan saya apa-apa diputuskan sendiri, ada usah seperti itu ya biasa aja. Jadi kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang lain. Terus kedua, bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak, itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup ini. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus mencuri, wong makan satu piring juga sudah kenyang. Terus dia menghitung orang sampai kaya raya itu makannya sampai meninggal misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin, ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Jadi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampean Gus, ingin beli mobil kesampean, ingin beli pesawat kesampean. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu, misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja nggak kesampaian. Tetap aja ada yang nggak kesampaian. Kadang-kadang wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya nggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya nggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Nah dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang enggak sama. Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja yang enggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya ada yang demo, ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya tidak gampang kesampaian. Nah, kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya, dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan, ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa? Atasan ya.
Tapi intinya itu bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum. Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu nggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, mbok kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Makanya kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah tidak kesampaian karena yang dimegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian enak gitu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia kok kakean syarat gitu. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Bilang orangnya itu jelek. Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu, kenapa Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah, kalau gitu miskin aja Gus. Iya kan, sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan rumah, tapi Anda, katanya. Nah, maksudnya ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalahkan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya, sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar ini, juga cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian.